Aduh, gue lagi banyak pikiran. Tapi berita viral ini maksa aku buat mikir. Aduh, kalian gimana? Pernah nggak kalian kepikiran? Kenapa orang yang ngaku punya otak paling mahal di Indonesia sekarang malah jadi langganan ruang penyidik? Oh my God! Wow! Sobat Protak, hari ini kita nggak cuma bahas soal uang. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Tapi soal bagaimana satu orang bisa mematikan sel kritis ribuan orang lainnya. Otoritas Jasa Keuangan buka suara mengenai kasus dugaan penipuan trading kripto yang melibatkan influencer Timothy Ronald. Pemirsa, influencer Timothy Ronald dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan investasi kripto. Timothy dilaporkan oleh korban berinisial Y. Pemirsa, usai menjalani pemeriksaan perdana di Polda Metro Jaya, korban investasi kripto mengungkap modus yang diduga dilakukan influencer Timothy Ronald. Bahwa benar Polda Metro Jaya sudah menerima laporan polisi kasus trading kripto. Nggak ada, kan ada orang yang bantu lu ya. Di dunia ini nggak akan ada orang baik yang lu suka ngemis-ngemis internet. Kok please kasih gue 10 juta buat malam. Gue nggak bakal kasih lu 10 juta, lu mati aja, gue nggak peduli. Timothy Ronald. Nama yang dulu kita puja sebagai edukator finansial, sekarang berubah jadi sosok yang paling dicari oleh para korban yang rungkat berjamaah. Ketika sudah mulai merugi, member atau klien kita ini dilarang untuk melakukan cut loss dengan ancaman-ancaman kalau cut loss kita gebuk di tempat. Ancaman-ancaman itu apakah ada buktinya sampai saat ini? Semua itu terrecord. Banyak yang nanya ke gue, "Bang, kok bisa orang-orang pinter ketipu?" Nah, di sini protein otak bakal kasih nutrisinya. Kita nggak bakal cuma baca berita, tapi kita bakal bedah kenapa skema ini bisa jalan mulus banget. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Sampai angka kerugiannya menembus miliaran rupiah per orang. Mari kita kunci pintu, siapkan kopi, dan masuk ke ruang riset kita. Ada bukti signal bahwa dia mengatakan dari 2 juta itu bisa jadi 2 miliar. Dan saya kenanya tuh di koin mata ini. Dia kasih PDF itu menjanjikan profit 300-500%. Kami tim lawyer dan para korban dan korban juga membuat laporan polisi terhadap 2 orang, si TR dan saudara K, atas dugaan sama seperti yang sudah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Cuma hari ini kami membuat laporan baru dengan korban yang baru dan ada penambahan pasal. Salah satu adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebetulnya hari ini tuh dijadwalkan kita punya 3 orang pelapor. Cuma setelah kami pikir-pikir, kami berunding, kami cukup 1 pelapor aja hari ini. Tiganya saling 3M atau? Kalau yang hari ini pelapornya 1M lebih. Yang hari ini, yang 1 orang. Sebetulnya kalau mau maju semua, karena ada pertimbangan satu lain hal, banyak ketakutan dari teman-teman para korban juga untuk melapor. Akhirnya memutuskan untuk hari ini 1 orang, tapi tidak menutup kemungkinan hari berikutnya akan ada laporan kembali. Saya sendiri sudah terjun di kripto ini sudah 5 tahun dan saya kenal dengan beliau itu melalui sosial media, melalui Instagram. Akhirnya di era 2023 sampai 2024 saya join bersama teman saya dan tidak sesuai dengan visi misi yang mereka janji dari awal. Dan ada beberapa case seperti kita yang komplain dan kita di-kick dari grup atau di room chatnya dimatiin. Sebenarnya kalau penawaran semua orang itu pasti menawarin hal yang baik ya, cuma tidak seperti dengan realitanya yang dimana menawarkan win rate sekian persen dan realitanya nggak seperti itu. Berapa persen nih Mas yang ditawarkan? Win rate yang ditawarkan pasti puluhan persen. Kita masuk ke menu utama. Laporan dari pria berinisial Y atau yang akrab dipanggil Younger. Ini bukan kaleng-kaleng Sobat Protak. Tuh, asli kan? Younger ini member Akademi Kripto yang udah bayar biaya masuk puluhan juta. Tapi yang bikin ngeri adalah arahan investasinya. Timothy dan timnya diduga mengarahkan member buat all in di koin Manta Network atau MANTA. Bayangin, 3 miliar disuruh masuk ke satu koin yang lagi hype. Janjinya keuntungan 300-500%. Dari mana duitnya? Tapi faktanya harga koin itu justru terjun bebas sampai sisa 10% dari harga beli. Younger ngaku setiap kali dia mau cut loss ada semacam tekanan psikologis di grup Discord-nya. Katanya hanya pecundang yang jual saat merah. Akhirnya apa? Logika Younger mati dan uangnya pun ikut mati. Ada yang bilang ini murni judi, ada yang bilang ini penipuan terstruktur. Kalau menurut kalian gimana Sobat Protak? Apakah mentor bertanggung jawab kalau muridnya bangkrut karena ikutin instruksinya? Timothy Ronald dan dugaan penipuan investasi kripto.
Jujur, aku sih nggak kaget ya. Kasusnya sekarang udah ditanganin Polda Metro Jaya. Jadi, 13 Januari 2026 lalu, polisi memeriksa pelapor dan 2 saksi. Yong ini mengaku mengalami kerugian hingga 3 miliar rupiah akibat skema trading kripto yang menjanjikan potensi keuntungan 300-500%. Akhirnya, sejumlah korban mulai angkat bicara ke publik. Y dan S menceritakan pengalaman mereka saat menjadi anggota dari komunitas Akademi Kripto mirip Timothy Ronald, yang kemudian berganti nama ke Akademi Rungkat. Pengakuannya ini diceritakan oleh saksi S melalui podcast dengan Denny Sumargo. Y dan S mengaku mengeluarkan dana hingga 50 juta rupiah per orang untuk mengakses komunitas dan program edukasi kripto. Dananya ini dibayarkan secara bertahap dengan janji akses seumur hidup, akan dapat juga pendampingan serta kesempatan untuk diskusi langsung yang menurut mereka tidak terrealisasikan juga selama mereka join komunitas tersebut. Kasusnya melibatkan sekitar 3.500 korban. Sebagian besar adalah anak muda berusia 18 sampai 27 tahun dengan perkiraan kerugian sebesar 200 miliar rupiah. Dan sampai detik ini belum ada klarifikasi dari pihak Timothy Ronald. Jadi perkaranya itu diduga berkaitan dengan penipuan investasi dan penyebaran informasi terkait perdagangan kripto. Proses hukumnya masih berjalan di Polda Metro Jaya dan pihak kepolisian katanya masih mendalami unsur pidananya serta pihak-pihak yang sekiranya bertanggung jawab. Mana nih suara pecinta Timothy Ronald? What do you guys think about this? Comment di bawah. Belum selesai kasus Younger, muncul lagi laporan dari Agnes tanggal 20 Januari kemarin. Kerugiannya 1 miliar rupiah. Modusnya sedikit berbeda. Agnes merasa dijebak lewat flexing yang masif. Timothy sering banget bilang miskin itu pilihan. Kata-kata ini sebenarnya adalah virus buat otak yang lagi butuh uang. Agnes merasa kalau dia nggak ikut sinyal Timothy, dia bakal tetap jadi orang miskin selamanya. Inilah yang kita sebut manipulasi fear of missing out atau FOMO. Di laporan polisi, Agnes nyerang pakai UU ITE pasal 28 karena narasi yang dibangun Timothy dianggap sebagai informasi bohong yang menyesatkan konsumen. Ini poin krusial karena kalau terbukti bohong, status edukator itu bisa berubah jadi penipu. Sekarang kita bicara skala yang lebih besar. Adam Denny baru-baru ini mengeluarkan pernyataan gila. Klaim total kerugian dari ribuan member bisa mencapai 200 miliar rupiah. Sobat Prota, kalian bisa bayangin nggak berapa banyak supercar yang bisa dibeli pakai uang itu? Banyak member yang awalnya diam karena takut atau malu, sekarang mulai berani muncul. Polanya sama, masuk grup, bayar mahal, dikasih sinyal koin yang pom-pom, lalu ditinggal saat harga hancur. Polisi sekarang lagi melacak aliran dana ini. Apakah benar ada aliran dana balik dari bursa koin ke pihak Akademi Kripto? Kalau ini terbukti, ini adalah skema affiliate paling rapi yang pernah ada di Indonesia. Tapi supaya otak kita tetap seimbang, kita harus lihat dari sisi seberang. Banyak yang bela Timothy dengan argumen, investasi itu resiko sendiri, jangan mau untungnya doang. Bahkan Hotman Paris sempat menyinggung kalau selama tidak ada jaminan keuntungan pasti di atas kertas, susah buat menjerat secara pidana. Kepada Timothy Ronald, siapkan laporan polisi pencemaran nama baik. Siapkan laporan polisi. Kasus Timothy, keputusan untuk transaksi untuk membeli kripto tersebut, keputusan siapa? Lu ngerti nggak sih? Timothy itu tidak jual barang. Timothy itu tidak terima uang investasi. Timothy itu peninvestasi bodong. Dia hanya menjual kelas. Ibaratnya menyelenggarakan kursus online. Timothy sendiri sampai saat ini masih terlihat santai di media sosialnya. Apakah ini ketenangan seorang profesional yang emang benar, atau ketenangan seseorang yang sudah menyiapkan pintu keluar yang rapi? Kita harus pantau terus pergerakan sel syaraf hukum di sini. Kesimpulannya, Sobat Protak, kasus Timothy Ronald ini adalah pengingat keras. Investasi terbaik itu bukan di koin yang lagi digoreng, tapi di kepala kalian sendiri. Jangan biarkan sel otak kalian mati cuma karena lihat orang lain pamer kekayaan. Kalau seseorang bilang dia punya cara buat bikin lo kaya tanpa kerja keras, sebenarnya dia lagi kerja keras buat ambil uang lo. Tetaplah kritis, tetaplah skeptis, dan jangan pernah biarkan logika kalian kelaparan. Gue Protein Otak, makasih udah nemenin riset panjang hari ini. Jangan lupa share video ini ke temen lu yang masih suka FOMO sama sinyal kripto. Sampai ketemu di ruang riset Protein Otak berikutnya. Mari kita keluar dari kamarnya. Salam logika. Dari mana duitnya?